Sistem tanam jajar legowo merupakan pola tanam bergantian antara 2 atau lebih baris padi dan 1 baris kosong. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa, berasal dari kata lego yang berarti lebat dan gowo yang berarti panjang. Legowo dikenal juga dengan cara menanam padi di dataran dengan banyak baris bergantian dengan 1 baris kosong. Menanam baris 2 atau lebih dan baris kosong setengah lebar kanan dan kiri disebut satuan legowo. Apabila setiap satuan legowo ditanam 2 baris, disebut legowo 2/1. Sedangkan bila setiap satuan legowo ditanam 4 baris, disebut legowo 4/1 dan seterusnya. Pada praktikum minggu pertama ini dilakukan pembersihan lahan atau land clearing. Lahan dibersihkan hingga tidak ada lagi sisa-sisa tumbuhan yang tinggal di lahan tersebut, yang dapat menyebabkan datangnya hama dan penyakit. Pembersihan di lahan menggunakan alat cangkul dan parang. Setelah dilakukan pembersihan di minggu lalu, dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan lahan. Pertama, saluran irigasi dibuat di sekeliling lahan dan airnya dialirkan ke dalam lahan. Kegiatan selanjutnya, air dan tanah diaduk hingga homogen. Kegiatan ini juga dinamakan dengan pelumpuran. Di minggu berikutnya, lahan yang sudah dilakukan pelumpuran pada 1 minggu yang lalu diberi pupuk kandang. Pupuk kandang diberikan untuk lahan padi jajar legowo, yaitu sebanyak 4 karung, di mana 1 karung pupuknya berisikan 30 kg pupuk kandang. Lalu, tanah dan pupuk kandang dicampurkan lagi hingga homogen dan dibiarkan dalam kurun waktu 1 minggu. Selanjutnya dilakukan persemaian benih padi, yaitu proses penyiapan dan penanaman bibit padi di tempat khusus sebelum dipindahkan ke sawah. Proses ini penting untuk memastikan bibit padi tumbuh sehat dan kuat, sehingga menghasilkan tanaman padi yang produktif. Di minggu berikutnya, kegiatan ini melakukan pembuatan batasan petakan sawah yang digunakan jajar legowo, yaitu 4/1 dengan panjang 8 meter dan luas 1 meter. Pembuatan ini ditandai dengan pancang dan tali agar pada saat proses penanaman padi dapat rapi dan teratur. Selanjutnya, kegiatan ini melakukan pendinginan mematang sawah. Mematang sawah pada tanaman padi perlu ditinggikan untuk mengoptimalkan pengelolaan air, melindungi tanaman dan meningkatkan produktivitas. Dengan pematang yang lebih tinggi, air dapat lebih mudah dikontrol untuk mencapai ketinggian yang tepat, sehingga tanaman padi mendapatkan pasokan air yang stabil tanpa tergenang berlebihan. Pada gambar ini adalah kegiatan penanaman padi, di mana penanaman padi dilakukan pada saat umur padi berusia 14 hari. Proses penanaman dilakukan dengan cara jalan mundur dengan jarak tanam antar tanaman 25 cm dan jarak dalam baris 12,5 cm dengan metode penanaman jajar legowo 4/1. Di minggu berikutnya, setelah padi sudah mulai tumbuh, dilakukan pemberian pupuk urea, KCl, dan SP36. Pupuk urea bertujuan memberikan penyediaan nitrogen yang dibutuhkan tanaman, sedangkan pupuk KCl adalah pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat penting bagi pertumbuhan. Tujuan pemberian pupuk KCl ialah meningkatkan toleransi terhadap kekeringan dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Untuk pupuk SP36 adalah pupuk fosfat yang mengandung fosfor dalam bentuk fosfat. Tujuan pemberian pupuk SP36 ini untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan fosfor. Untuk dosis pupuk yang diberikan yaitu urea sebanyak 160 gram, KCl sebanyak 40 gram, dan SP36 80 gram. Kegiatan kali ini adalah penyiangan gulma yang dilakukan dengan tujuan membersihkan gulma di sekitar tanaman padi dan sekitar lahan sawah, dengan tujuan menghindari perebutan unsur hara dengan tanaman yang dibudidayakan. Setelah 3 minggu penanaman padi sudah cukup mulai besar. Lakukan pengamatan pada tanaman, yaitu perhitungan tinggi tanaman dan banyak anakan. Pada saat menghitung tinggi tanaman, terlebih dahulu tanaman padi diberi tiang standar, yaitu sebagai penanda pada saat kita melakukan pengamatan, dan untuk bermudah menghitung tinggi tanaman. Pada minggu keempat setelah penanaman padi, selanjutnya dilakukan kegiatan pemupukan, yaitu pupuk urea dengan dosis masing-masing kelompok, yaitu 160 gram. Pemberian pupuk urea bertujuan untuk menyediakan kandungan nitrogen pada tanaman yang membantu dalam pembentukan protein, klorofil, serta pertumbuhan daun. Kegiatan ini melakukan pengendalian OPT pada tanaman padi di lahan metode jajar legowo. Setelah dilakukan pengendalian secara mekanis, didapatkan banyak OPT yang menyerang seperti kumbang, wereng, keong, belalang, dan lain-lain.
Dengan berbagai macam OPT tadi dilakukan penyemprotan pestisida untuk mencegah penyerangan OPT. Pada minggu ke-8 setelah penanaman padi dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Penyemprotan ini melakukan teknik secara kimiawi dengan tujuan untuk memusnahkan hama penyakit pada tanaman padi. Lalu campuran tersebut diaduk hingga larut. Setelah itu dimasukkan ke dalam knapsack. Setelah semuanya selesai, dilakukan pengaplikasian penyemprotan insektisida dan fungisida pada tanaman padi. Di minggu terakhir dilakukan kegiatan mengenali hama secara biologis, yaitu dengan menggunakan keong. Ini bertujuan bau yang dihasilkan dari keong yang busuk akan menarik hama-hama seperti tikus dan wereng. Hama-hama tersebut akan terperangkap dalam botol atau menjauh karena bau yang tidak disukai. Lakukan pengikatan botol pada pancang, lalu tancapkan pancang di sekitar sawah.